Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kita absen dulu ya. Baik. Saskia Seka, Ketiazinya, ada semua berarti ya. Nah, agar pembelajaran kita berkah, jadi sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Nah, pembelajaran kita hari ini judulnya adalah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, ibu mau tanya dulu nih, anak-anak tahu nggak apa alasan bangsa asing datang ke Indonesia pada masa dulu? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kedatangan bangsa asing ke Indonesia pada masa dulu untuk melakukan perdagangan. Nah, apa yang mereka cari di Indonesia? Ayo, ada yang tahu? Iya, untuk mencari rempah-rempah. Jadi yang mereka cari ke Indonesia adalah rempah-rempah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak mengetahui sejarah kedatangan bangsa asing ke Indonesia dan mampu menjelaskan kembali tentang sejarah-sejarah tersebut. Nah, sekarang ibu kasih waktu 5 menit untuk anak-anak membaca. Silahkan buka buku halaman 26 bab 2, baca cerita berjudul kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara. Nah, setelah anak-anak baca, apa yang anak-anak pahami dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau jawab? Betul sekali. Jadi, bangsa pertama yang datang ke Indonesia adalah Portugis. Nah, awalnya kedatangan bangsa Portugis ke Malaka bertujuan untuk melakukan perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Portugis ingin menguasai perdagangan di Malaka dan menguasai daerah penghasil rempah-rempah. Nah, kerajaan Malaka menolak Portugis untuk menguasai kerajaan Malaka. Pada akhirnya terjadilah peperangan antara Portugis dan kerajaan Malaka. Nah, sampai pada akhirnya kerajaan Malaka kalah dari Portugis. Kenapa? Karena pada masa itu alat yang digunakan Portugis jauh lebih canggih daripada yang digunakan oleh kerajaan Malaka untuk melakukan perperangan. Pada akhirnya kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Nah, setelah itu Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Sampai akhirnya Portugis menemukan wilayah Maluku. Nah, di Maluku Portugis disambut dengan baik oleh Kesultanan Ternate. Pada masa itu Kesultanan Ternate sedang memiliki konflik dengan tetangganya, yaitu Kesultanan Tidore. Nah, Kesultanan Ternate pada masa itu meminta bantuan Portugis untuk melawan Tidore dengan imbalan bangsa Portugis boleh membangun benteng dan melakukan monopoli perdagangan di wilayah Kesultanan Ternate. Nah, pada saat itu juga Spanyol datang ke wilayah timur, yaitu di Indonesia, tepatnya di daerah Kesultanan Tidore yang ada di Maluku. Nah, kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia awalnya juga memiliki niat yang sama dengan bangsa Portugis, yaitu apa? Untuk melakukan perdagangan. Namun, bangsa Spanyol memiliki niat lain yang disebut gold, glory, dan gospel. Anak-anak tahu apa itu gold, glory, dan gospel? Nggak ada yang tahu? Baik, dengarkan baik-baik ya. Nah, gold itu artinya kekayaan, glory itu kejayaan atau kekuasaan, dan gospel itu artinya menyebarkan agama-agama atau kepercayaan. Jadi, tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia yang pertama untuk mengumpulkan kekayaan, yang kedua habis itu membuat kekuasaan, dan setelahnya melakukan penyebaran agama yang pada saat itu bangsa Spanyol menganut agama Kristen Katolik. Nah, tadinya Kesultanan Ternate didukung oleh bangsa Portugis. Nah, sedangkan Kesultanan Tidore didukung oleh bangsa Spanyol. Jadi mereka saling bermusuhan. Nah, pada seiring berjalannya waktu, rakyat Ternate dan Tidore menyadari bahwa sebenarnya mereka dirugikan dari bantuan bangsa asing tersebut. Sampai
dan Ternate memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol. Nah, selanjutnya kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Nah, pada tahun 1596, bangsa Belanda datang ke Indonesia, tepatnya di wilayah Banten. Tujuan pertamanya juga sama, untuk melakukan perdagangan, namun pada akhirnya berubah menjadi hal yang buruk untuk bangsa Indonesia. Nah, anak-anak tahu seberapa lama Belanda menjajah Indonesia? Anak-anak tahu kan, Belanda merupakan bangsa yang paling lama menjajah Indonesia kita. Iya, sangat lama. Jadi anak-anak tahu nggak seberapa lama? Iya, betul sekali. Selama 350 tahun Belanda menjajah Indonesia. Nah, anak-anak tahu nggak apa-apa saja kekuasaan Belanda pada saat menjajah Indonesia? Kan lama kan? Jadi apa saja kekuasaan yang berhasil mereka bangun di masa penjajahan mereka itu? Nah, yang pertama itu VOC. VOC ini merupakan perusahaan dagang Hindia Belanda. Namun perusahaan dagang ini berbeda dengan perusahaan dagang lainnya. Kenapa? Karena mereka memiliki hak-hak istimewa. Nah, yang terakhir, politik etis atau politik balas budi. Nah, politik ini timbul dari masyarakat Belanda yang merasa bahwa mereka berhutang budi terhadap bangsa Indonesia dan akhirnya membuat politik etis. Apa saja? Yaitu memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi. Nah, yang kedua, membangun irigasi yang sering kita dengar. Nah, yang ketiga, transmigrasi atau perpindahan penduduk. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Anak-anak mengerti semua kan? Ada yang tidak dipahami? Baik, karena anak-anak sudah mengerti, jadi sekarang Ibu bakal kasih tugas kelompok. Anak-anak bawa kan apa-apa saja alat yang Ibu suruh bawa? Baik. Nah, jadi pertama-tama setelah kalian baca ulang cerita mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, nah, anak-anak ambil poin-poin dari cerita tersebut. Setelah itu, tuliskan di kertas, lalu tempelkan di kertas karton, dan menempelkannya itu sesuai urutan kronologi waktu yang terjadi. Nah, anak-anak mengerti kan? Baik, silakan mengerjakan. Baik, udah ada yang siap? 1 menit lagi ya, itu dikumpulkan. Oke. Nah, anak-anak kan sudah mengerti tentang pembahasan kita pada hari ini. Jadi, untuk melihat apakah anak-anak benar-benar mengerti, kita main game dulu ya. Game ini berupa soal tentang pembahasan kita tadi. Soalnya ada 10, silahkan dikerjakan ya. Sepertinya anak-anak sudah bisa ya, sudah mengerti dengan materi kita pada hari ini. Dilihat dari jawabannya yang hampir 90% benar. Baik, berhubung waktunya sudah habis, jadi pembelajaran kita hari ini akan kita tutup sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu mau melakukan permainan dulu sebelum kita pulang. Nah, coba anak-anak baris dulu yang rapi di sini. Nah, ayo. Oke, sudah. Sini lagi barisnya. Oke. Nah, sekarang Ibu permainannya gini. Ibu akan kasih soal yang berkenaan dengan materi yang udah kita jelaskan tadi. Nah, setelah itu yang berhasil menjawab boleh langsung pulang, dan yang salah harus kembali ke belakang untuk mengulang. Nah, ayo yang pertama. Bangsa yang paling lama menjajah Indonesia adalah? Betul, berulang. Selanjutnya, berapa lama bangsa Belanda menjajah Indonesia? Salah, bangsa Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Yuk, ke belakang.